Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rali Saragi dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Sebelum saya menjelaskan, mari kita simak video berikut ini. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Setelah kita menyimak video tadi, maka kita akan mengerti bahwa membangun rumah diartikan sebagai membangun kehidupan, termasuk kehidupan keluarga. Sebagaimana kita membangun rumah, kita harus membangunnya di atas dasar yang kokoh. Demikian pula kehidupan. Kita harus membangun kehidupan di atas dasar yang kokoh, yaitu yang disebut Tuhan sebagai batu karang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Apa yang dimaksud membangun dasar di atas Kristus? Membangun di atas Kristus itu artinya seluruh kehidupan keluarga kita bergantung pada Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus akan menopang kehidupan kita dalam segala keadaan kita. Kehidupan keluarga setiap hari harus bergerak ke arah Kristus. Jika keluarga telah membangun hubungan yang kokoh dengan Tuhan, rumah bukan sekedar berdiri di atas batu, tetapi tertanam di batu itu. Demikianlah yang dikatakan dalam materi ini. Tuhan menginginkan keluarga memiliki hubungan yang kuat dengan Kristus, sehingga kita akan menjadi manusia yang selalu bersyukur, menjadi orang Kristen yang tidak cukup hanya mendengarkan firman-Nya saja, tetapi harus menjadikan firman itu hidup dalam diri dengan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila keluarga memiliki fondasi yang kuat dan kokoh dalam kelangsungan hidupnya, maka hal tersebut akan membuat anggota keluarga, termasuk anak, menjadi kuat. Anak-anak akan tumbuh dalam tanam kasih dan firman Tuhan yang menuntunnya dalam mengurangi masa depan yang cerah dan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Ini berbagai cara untuk menjadi pribadi Kristen yang kuat. Pertama yaitu membiasakan pola hidup Kristiani. Untuk menjadi keluarga Kristen yang kuat, setiap anggota keluarga termasuk kita perlu selalu membiasakan hidup dalam pola hidup Kristiani setiap hari. Dalam hal ini, kita perlu membiasakan berrelasi dengan Tuhan, sehingga pengembangan kehidupan dengan Tuhan menjadi suatu kebutuhan. Salah satu contohnya yaitu membaca firman Tuhan setiap hari. Sebagai firman Tuhan yang bisa kita baca sebagai contoh yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Beberapa hal yang menarik yang kita dapat dari sana yaitu hal-hal menarik dari ayat tersebut. Yang pertama yaitu pribadi dan keluarga Kristen setiap hari bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yang artinya setiap hari kita harus bertekun dan setia untuk membaca dan memahami Alkitab sebagai pengajaran dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu persekutuan bersama. Yang ketiga yaitu
berkumpul memecahkan roti atau melakukan perjamuan kudus. Dan yang terakhir yaitu berdoa bersama untuk kepentingan pribadi, gereja, dan semua orang. Kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkah disiplin rohani dalam keluarga. Yang pertama, di pagi hari, kurang dari 10 menit, beribadahlah bersama keluarga. Berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan, bacalah Alkitab dan renungan harian atau penjelasan singkat dari salah seorang anggota keluarga tentang ayat yang dibaca. Yang kedua, di siang hari, sesudah makan siang, kamu secara pribadi dalam berdoa, hayati dan hafalkan doa Bapa kami dan hukum kasih sebagaimana yang tertera dalam Matius 23 ayat 37 sampai 39. Yang ketiga, pada malam hari sebelum atau sesudah belajar, lakukanlah pembacaan Alkitab dan refleksi terhadap apa yang terjadi pada hari itu. Dalam membaca dan memahami Alkitab, pertanyaan-pertanyaan berikut dapat dijadikan sebagai penuntun. Yang pertama, siapa yang disebut dalam bagian ini? A. Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. B. Atau tokoh lain. Yang kedua yaitu, apa yang diungkapkan dalam teks Alkitab tersebut? A. Adakah janji, perintah, atau larangan, dan sebagainya? B. Sikap kebiasaan apa yang harus saya ubah? Dan C. Lakukanlah janji, perintah, atau larangan tersebut. Yang ketiga, apa yang saya pelajari dari firman Tuhan yang dibaca? Yang keempat, pilihlah ayat yang menarik atau berkesan dari teks Alkitab yang dibaca. Jelaskan mengapa. Yang terakhir, berdoalah untuk mensyukuri firman Tuhan yang dibaca dan mohon tuntunan Roh Kudus untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penjelasan itu, kita dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai orang Kristen wajib mengembangkan kebiasaan dan karakter Kristen dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi maupun keluarga. Namun sebagai warga negara, kita juga dipanggil untuk mengembangkan aspek-aspek karakter bangsa untuk mendukung karakter Kristen. Dan dengan demikian, keluarga yang kuat adalah keluarga yang dibangun dan bertumpu seutuhnya di atas Kristus, sehingga setiap persoalan yang datang dapat diselesaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Dan keluarga yang kuat akan memberikan dampak positif bagi anak-anak dalam proses pertumbuhannya, sehingga anak akan memiliki karakter yang kokoh, berakar dalam Kristus. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah keluarga yang kuat akan menghasilkan atau melahirkan pribadi yang kuat. Mari kita tonton video berikut ini agar kita lebih dapat memahami tentang materi keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. Seperti sayang The times we shared. rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. How easy it is for us to forget how to love. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau. How easy it is for us to forget how to smile.
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. But it's even harder Tinggal dalam indahnya not to love. dekatan kasihmu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dalam kehidupan kita. Amin. menunggu.